kita review sedikit materi kemarin ya, supaya ada gambaran untuk kawan-kawan yang tidak masuk dan penyegaran begitu untuk teman-teman yang sudah masuk kemarin. Oke. Sekitar 15 menit ini kita akan pahami lagi ini sebelum masuk ke neraca saldo. Nah, persamaan dasar akuntansi itu kan kita tahu bersama adalah aset sama dengan, bantu ya, interaktif ya kita ya, biar kawan-kawannya juga oh iya ngeh gitu. Aset sama dengan tambah ekuitas. Artinya dalam aset perusahaan itu ada yang pendanaannya atau sumbernya adalah utang perusahaan, liabilitas ya. Kemudian ada yang ekuitas. Ekuitas itu adalah modal sendiri. Nah, 5 akun pokoknya terdiri dari aset, kemudian ada utang, ada modal, dan pendapatan. Akun 1, 2, dan 3 ini, aset, utang, modal adalah akun real atau akun permanen. Apa itu akun real dan atau akun permanen? Adalah akun-akun yang akan tetap ada walaupun sudah penutupan buku, penutup sudah ada jurnal penutup begitu. Artinya ketika ada nanti jurnal penutup di akhir periode, maka di awal periode selanjutnya, taruh ya 2025 sudah tutup nih, 2026 akan ada akun aset, utang, dan modal, tetap ada dia. Berbeda dengan akun pendapatan dan beban, akun 4 dan 5 ini disebut dengan akun nominal atau akun sementara. Artinya, setelah ada jurnal penutupan, maka akun 4 dan 5 ini, akun pendapatan dan beban ini akan dinolkan, akan hilang di awal periodenya, akan nol lagi gitu. Artinya setelah perusahaan mulai beroperasi lagi di awal periode selanjutnya, maka di situ pula lah mulai dihitung lagi pendapatan dan beban perusahaan. Itu 5 akun pokok. Kita pecah lagi secara detail. Akun pertama adalah akun aset. Aset ini terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Ini adalah beberapa aset yang kita rincikan dari aset yang lancar sampai aset tetap. Pertama ada kas, kedua ada piutang, ada persediaan, ada perlengkapan, ada peralatan, gedung, mesin, tanah, properti, sewa dibayar di muka. Nah, itu. Kenapa sewa dibayar di muka dimasukkan kepada aset? Karena sewa dibayar di muka ini, ketika kita misalkan perusahaan kita menyewa pabrik gitu, menyewa gedung pabrik untuk 10 tahun. Kita bayar 10 tahun itu sebanyak 100 juta misalkan. Murah kali ya. 1 M misalkan pabrik selama 10 tahun. Nah, 10 M itu bukanlah dikatakan beban langsung. Kenapa? Karena dia butuh waktu selama 10 tahun barulah bisa dikatakan beban. Dia butuh waktu untuk merealisasikan bebannya selama 10 tahun.
Karena kita bayarnya tadi untuk atau sewanya tadi untuk 10 tahun. Maka nanti di tahun pertama akan ada jurnal penyesuaian. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Nanti di tahun pertama akan ada jurnal penyesuaian, sehingga yang benar-benar jadi beban itu yang di jurnal. Itu yang dihitung menjadi beban. Maka sewa dibayar di muka ini, yang untuk 10 tahun tadi ya, yang 1M tadi, itu dicatat sebagai aset dulu. Berjalannya waktu nanti disesuaikan. Selanjutnya, akun yang kedua adalah akun utang. Terdiri dari akun utang usaha dan sewa diterima di muka. Nah, mengapa sewa diterima di muka ini dikatakan utang? Karena ketika kita memberikan sewa, ini kebalikannya. Tadi perusahaan kita menyewa gedung. Nah, sekarang perusahaan kita yang punya gedung nih. Perusahaan kita punya gedung, itu kita sewakan gitu. Kita sewakan ke perusahaan lain. Misalkan selama 10 tahun dengan harga 1M tadi. Nah, sewa yang kita terima hari ini itu belum bisa dikatakan aset kita. Kenapa? Karena dia butuh waktu selama 10 tahun untuk merealisasikan menjadi aset. Tergambar ya Bapak Ibu ya? Terbayang ya? Itu filosofi kenapa sewa dibayar di muka masuk aset, sewa diterima di muka malah masuk utang. Karena belum hak kita sebenarnya. Kita butuh waktu 10 tahun untuk menjadikan itu hak kita. Kita perlu memberikan gedung kita, maksudnya memberikan dalam arti hak guna ya, bukan hak kepemilikan gitu. Karena dia bentuknya sewa. Selama 10 tahun barulah dia 1M tadi full punya kita. Nah, untuk tahun pertama akan disesuaikan nanti. Itu yang dinamakan dengan jurnal penyesuaian. Tuh. Akun ketiga, akun modal. Itu modal yang kita setorkan sebagai pemilik dan prive. Ada yang tahu apa itu prive? Masih ingat? Silahkan siapa saja yang mau jawab, Bapak Ibu. Prive itu pengambilan. Apa Gaby? Atau Aulia? Prive itu pemilik mengambil uang kas dari perusahaan. Untuk pribadi. Betul, mantap ya. Itu ya, masih ingat berarti. Makan sehari-hari mungkin Gaby melakukan itu ya. Maksudnya berurusan dengan hal itu. Kemudian pendapatan. Nah, pendapatan akunnya pendapatan jasa saja. Nah, untuk dasarnya kita pelajari. Kemudian ada beban. Beban ini ada beban gaji, ada beban listrik, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan. Nah, khusus untuk beban beban gaji, beban perlengkapan, dan beban penyusutan itu akan ada nanti kita bahas di jurnal penyesuaian. Nah, itu ya untuk akun-akunnya. Ada pertanyaan sejauh ini, terutama yang belum masuk kemarin. Ini lebih ligat ya, lebih cepat gitu. Lebih gercep membahasnya, karena kita perlu mengejar materi hari ini. Nah, itu gambarannya, nanti silakan dipelajari lagi bagi yang belum masuk, karena saya sangat ingin Bapak Ibu bisa membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Mungkin selama ini sudah sudah sehari-hari begitu. Nah, tapi ada juga yang belum belajar sama sekali. Nah, selanjutnya kita pelajari aturan mainnya. Ini sudah coret-coret karena berulang kali ya kemarin kita bahas. Ini ada aset, di sini ada liabilitas atau utang, ada ekuitas atau modal, atau ada pendapatan, dan ada beban. Nah,
Yang perlu kita ingat adalah yang hijau ini, yang hijau. Saya buat garis baru ya di sini. Yang hijau ini aset, jika bertambah dia di debit. Nah, semua yang tergolong aset ya, mulai dari kas hingga sewa dibayar di muka ini, jika dia bertambah, maka dia akan dicatat di debit. Nah, jika dia berkurang, maka sebaliknya, dia akan dicatat di kredit. Sama halnya dengan beban. Semua terkait dengan beban, kita lihat beban. Beban, apa saja beban tadi, beban listrik, gaji, sampai penyusutan. Jika dia bertambah, maka dia harus dicatat di debit. Jika dia berkurang, maka dia harus dicatat di posisi kredit. Selainnya, selain dua akun besar tadi, sebaliknya saja. Nah, sebaliknya seperti apa memaknainya? Aset bertambahnya di debit, maka selain aset dan beban ya, aset dan beban itu bertambahnya di debit, maka selain aset dan beban bertambahnya di kredit. Aset dan beban berkurangnya di kredit, oke? Maka selain aset dan beban justru bertambahnya yang di kredit. Nah, begitu, Pak Ibu. Kemudian ini beberapa contoh ya, contoh transaksi. Alwi menyetor modalnya 10M ke perusahaan. Maka analisisnya adalah kas perusahaan bertambah karena ada uang masuk, kemudian modal juga bertambah. Kas bertambah di debit karena dia tergolong aset, modal bertambahnya di kredit. Kemudian yang kedua, dibeli peralatan secara kredit 200 juta. Apa yang dibeli? Peralatan. Peralatan tergolong aset kan? Kalau dia bertambah, dibeli kan bertambah tuh perusahaannya, peralatan perusahaannya. Maka dia akan dicatat di debit. Apakah dibeli secara tunai? Tidak, dibelinya secara kredit, maka itu utang. Utang bertambah di kredit. Nah, ingat ya, aturan mainnya ini tadi. Walaupun dia simpel, tapi itu bisa digunakan untuk berbagai macam soal. Kemudian diterima kas sebanyak 20 juta atas jasa yang diberikan kepada pelanggan. Artinya kas perusahaan masuk. Kas perusahaan masuk, kas ini bertambah. Kas tergolong aset. Kalau aset bertambah di debit, maka catat di debit. Kemudian, apalagi bentuknya setelah menyelesaikan memberikan jasa kepada pelanggan, itu adalah pendapatan jasa atau pendapatan usaha. Pendapatan bertambah di kredit. Terakhir, ini ya, membayar gaji karyawan sebanyak 5 juta. Membayar gaji artinya beban bertambah. Beban bertambah di debit. Kalau membayar artinya kas perusahaan keluar kan, berkurang. Kas berkurang di kredit. Nah, itu transaksi dasar kita. Nah, posting ke buku besar. Posting ke buku besar masih jurnal ya, masih banyak yang salah ya Bapak Ibu kemarin. Saya cek, tapi ini kita ulang-ulang terus sampai kita pada laporan keuangan. Nanti habis hari raya lagi kan, lanjut pertemuan terakhir. Tapi nanti akan ada tugas mandiri supaya tujuannya Bapak Ibu paham. Paham apa yang dikerjakan. Ini adalah posting ke buku besar. Posting ke buku besar ini clue-nya atau keyword-nya atau kata kuncinya. Kata kuncinya adalah sesuai dengan atau langsung ya, masing-masing akun. Masing-masing akun. Itu yang menjadi kata kuncinya. Masing-masing akun apa maksudnya, Pak?
Ini kan banyak nih akun. Ada akun kas, ada akun modal, ada akun peralatan, ada akun utang usaha, ada kas lagi, pendapatan. Nah, untuk mencatat atau memposting ke buku besar, kita golongkan dia. Kita klasifikasikan masing-masingnya. Kas, kita catat kas ya. Ini adalah formnya, formatnya, dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldonya, saldo akhirnya maksudnya itu ya. Nah, kas, kita cari kas. Oke. Pada tanggal 1, misalkan, kas di debit, catat, kas di debit 10 juta. Nah, ini contoh saja ya kemarin ya. Nah, tanggal 1, misalnya, kasnya di debit 10 juta ya. 10 juta. Oke. Kemudian mana lagi kas? Di nomor 2 ada kas? Bapak Ibu? Tidak ya? Nah, di nomor 3 ada kas? Ya, di debit lagi ya. Nah, debit lagi dia. Nomor 3 di sini misalkan. 10 juta. Maka saldonya ini debit ya, ini kredit. Ini saldo tadi. Debit, kredit. Maka saldonya adalah 20 juta. Dari mana? Ini debit. Debit ya. Debit. Ini juga debit, maka ditambahkan. Kalau misalnya nanti ditemukan lagi kas. Ini ada kas di kredit ini. Nah, di nomor 4 itu kasnya di kredit 5 juta misalkan. Oke. Kas di kredit nomor 5 di sini contoh ya. Kas di kredit 5 juta. Maka saldonya adalah, tolong bantu Ibu Bapak, di 15 juta. Di kredit Pak. Di debit. Betul sekali. Dari mana 15 jutanya? 20 saldo akhir kita ya. 20 di debit. Karena ini di kredit, maka dia dikurangkan. 20 dikurang 5 sama dengan 15. Kalau contohnya di sini 40 gitu. Maka saldo kita ini dikurang ini sama dengan, betul sekali, karena kreditnya lebih besar. Kata kuncinya adalah mana yang lebih besar, Bapak Ibu, di situ saldo akhirnya. Nah, sampai di sini ya kemarin. Nah, sekarang kita bicara tentang neraca saldo. Oke. Nah, mulai dari topik ini kita agak slow sedikit nih. Oke, neraca saldo Bapak Ibu. Neraca saldo ini adalah yang paling mudah. Yang paling murah lagi. Yang paling mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia cuman melihat saldo akhir dari masing-masing posting. Contoh, akun kas ya. Akun kas itu saldo akhirnya di debit atau di kredit ya. Kita lihat. Barusan kita sudah memposting akun kas. Akun kas kita lihat di sini. Sampai di sini aja ya.
kita buatlah sampai di sini ya. Sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Karena akun kas yang negatif itu jelek. Nah, di debit dia terakhir. Maka kita tulis di neraca saldonya debit 5 juta. Oke. Kemudian ada piutang misalkan. Kita lihat posting akun piutang misalkan di debit juga 10 juta. Oke. Kemudian ada akun perlengkapan. Kita lihat saldo akhir dari perlengkapan. Ini kata kuncinya tadi adalah apa Ibu, Bapak Ibu? Saldo akhir. Nah, ya masing-masing posting. Nah, tepat sekali, Aulia. Nah, perlengkapan misalnya di debit tetap 15 juta misalkan. Kemudian peralatan di debit tetap berapa nih? Di 20, 30. Ah, 20 misalkan. Oke. Nah, sudah selesai aset ya. Kemudian kita lihat ada saldo utang sebanyak 30 juta. Kemudian ada pendapatan sebanyak 20 juta. Jangan 20 juta, susah nanti di bebannya. Misalkan 15 juta. Sorry. Misalkan 25 juta. Dan terakhir ada beban. Nah, ini akun umum saja ya. Nanti kita contohkan ke contoh yang lebih konkret. Misalkan 5 juta. Nah disinilah main akuntansi itu yang baru terasa akuntansinya. Tugas kita adalah melihat dan memastikan neraca saldo itu harus balance atau seimbang. Oke. Seimbang antara debit dan kredit. Kita lihat ya. Debitnya 5, 10, 15, tambah 15, 30, 50, 55. Nah, ini utang sama pendapatan 30, 25, 55. Nah, maka ini ya, tugas di neraca saldo itu memastikan harus balance Bapak Ibu. Di akuntansi itu ada yang terkenal ungkapan, anak akuntansi itu balance saja belum tentu benar, apalagi tidak balance gitu. Nah, jadi harus teliti Bapak Ibu nanti. Ada pertanyaan untuk neraca saldo kita? Paham Bapak Ibu? Atau materi sebelumnya pun boleh ditanya. Dari dari analisis, jurnal umum, posting ke buku besar, dan neraca saldo. Sampai di sini dulu. Paham? Saya tanya sekarang, paham Bapak Ibu kira-kira? Pak, mau tanya Pak.
Paham. Oke. Ya, siapa yang mau bertanya, Bapak? Saya Pak Fitriono. Ah, siapa? Lanjut, Pak. Ini kan tadi Bapak jelaskan keseimbangan, Mm-mm, balance, balance saja belum tentu benar. mm-mm. Jadi, jika neraca saldo itu tidak seimbang, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita harus ngecek lagi, Pak. Ngecek lagi kita ke postingannya. Bisa jadi kita salah memposting itu. Atau bahkan salah menjurnal umum. Kita lihat ya contoh ya, Pak ya. Kita memposting kas gitu, Pak ya. Postingan ini berasal dari jurnal umum. Jurnal umumnya mana? Ini di atas lagi. 1, 2, yang terkait kas ya. 3. Nah, 2 di debit, 1 di kredit. Yang nomor 3-nya. Contoh ya. Tercatatlah 1 di debit, 2 di kredit. Itu sudah salah. Maka kita betulin lagi ke sini. Betulin, baru dapat saldo sebenarnya. Baru misalnya ini tadi bukan 5 ketemunya. Ya. Bukan 5, tapi 10 misalkan. Otomatis di sini di sini $60 dia ini. Kalau ternyata kasnya kita salah misalnya ya. Nah, di sini 60. Sementara di kreditnya itu 55. 55. Nggak balance ya, Pak ya. Nggak seimbang. Ternyata kita cek lagi postingan. Oh iya, saya salah menghitung di postingannya. Nah, itulah guna posting itu, melihat masing-masing akun itu sudah benar atau tidak dihitung. Ternyata salah di pencatatan kas misalnya. Kas itu bukan 10 tapi 5 gitu. Contoh ya. Nah, ini udah 5 ya. Nah, 5. Jumlahkan semuanya dapat 55. Nah, balance dia. Nah, trik satu lagi Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu mengerjakan soal atau latihan di rumah, itu patokan kita mengarah ke yang kecil saja. Nah, maksudnya ke yang tidak banyak transaksinya. Itu lebih mudah dicek. Misalnya nih, ini tadi taruh 60 ya, di sini 55. Belum tentu yang 55 benar, 60 yang salah. Begitu. Bisa jadi kita yang salah hitung itu di 55-nya. Maka yang kecil, yang sedikit transaksinya, contoh utang ya, sama pendapatan. Misalnya sedikit, lebih sedikit transaksinya. Kita hitung lagi, kita cek. Oh, udah benar ternyata. Oke, 55. Ini jadi patokan kita. Maka di sini harus dapat 55. Begitu Pak Ibu ya. Pak Fitriono, jurnal umum sudah bisa Pak? Sudah paham kira-kira yang tadi? Sedikit-sedikit bisa nanti Pak dipelajari lagi. Siap Pak. Nanti kalau seiring, ini kan pertemuan terakhir nanti, Bapak Ibu yang masih kurang paham, silakan bertanya. Kita akan coba memahamkan dari dasarnya sampai bisa buat laporan keuangan. Begitu ya. Inilah yang dimaksud dengan neraca saldo itu. Sederhana dia memang. Nah, biasanya soalnya itu, Bapak Ibu ya, langsung untuk membuat laporan keuangan biasanya
seringnya itu langsung ke data neraca saldo. Ya. Neraca saldonya akunnya ini misalkan ini ya, akunnya ada kas sampai beban listrik. Nah, ini soal ini biasanya. Soal. Diketahui neraca saldo datanya sebagai berikut. Ya. Ada kas berapa nih? Kita buat dulu. Kasnya 50.000. Kemudian piutang usahanya 30.000. Ini masih soal ya Bapak Ibu ya. Ini saya berusaha menjelaskannya itu langsung contoh soal seperti apa dan kita bahas bersama. Kasnya ini jelas merah ini. Kasnya itu ada 50.000, piutang 30.000, perlengkapan ada 5.000, sewa dibayar di muka 12.000, peralatan 40.000, kemudian akumulasi penyusutannya itu ada 8.000, utang usaha 15, 6, 16, 80, 25. Terus beban gaji 10, beban listrik 3.000. Oke. Nah, kita lihat totalnya berapa ya Bapak Ibu ya. Ini tadi saya coba kerjakan soal ini. Totalnya kita lihat. Nah, ini ya Bapak Ibu, kelihatan totalnya itu balance ya. Balance. Nah, ini Bapak Ibu. 150 di debit, 150 di kredit. Nah, kalau soalnya sudah tidak balance, nanti bisa protes ya Bapak Ibu. Pak, neraca saldonya aja nggak balance Pak, gitu. Gimana kami mau ngerjain gitu buat laporan keuangan gitu. Oke. Nah, soalnya itu biasanya di jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian kita bahas dulu ya, jurnal penyesuaian. Materi. Hal-hal yang harus disesuaikan di akhir periode ada 6 saja, Bapak Ibu, biasanya. Oke, pertama beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu maksudnya adalah contoh kita menyewa gedung untuk 3 tahun, itu termasuk ke beban dibayar di muka.
Kemudian pendapatan diterima di muka. Contoh, kita menerima uang di depan untuk sewa yang kita berikan selama 3 tahun ke depan. Itu. Kemudian beban yang masih harus dibayar. Misalkan di akhir periode masih ada nih ternyata beban gaji karyawan kita yang belum kita bayar. Nah, itu contohnya. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Setelah kita lakukan pekerjaan, misalkan perusahaan kita memberikan jasa kepada perusahaan lain misalkan. Entah itu konsultasi atau apapun lah itu. Klien kita belum memberikan uangnya, tapi bulan depan ya gitu. Sementara kita sudah tutup buku. Sementara ya, kas atau penyelesaian transaksi tadi itu akan ada di bulan Februari misalkan. Ya tutup buku dulu kita sesuaikan. Kemudian penyusutan aset tetap. Kemudian pemakaian perlengkapan. Nah, nanti kita kasih contoh masing-masing nih ya. Beban dibayar di muka. Buat contohnya ya. Beban dibayar di muka. Dan ada nomor 1. Contoh soalnya itu adalah asuransi yang terpakai selama bulan Desember adalah 300.000. Nah, contoh nih ya, Bapak Ibu ya. Contoh. Soal pertama itu perusahaan membayar asuransi selama 10 tahun dengan jumlah 100 juta. Oke. Maka jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka pada kas. Debit dan ini kredit. Sebanyak berapa Bapak Ibu? Jika soalnya ini ada yang tahu? Aulia, Gebi, Pak Fit, dan yang lain, Pak Hadi, Pak Alwi, apa lagi? Sabrina, apa lagi nih? Berapa kira-kira jumlahnya? Kalau untuk jurnal umum, ini kan jurnal umum masih nih. Jurnal umumnya adalah 100 juta tetap. 100 juta. Itu ya. Kalau jurnal umum, berapa yang tertulis, itu yang segitu yang kita catat. Oke. Sementara ini jurnal penyesuaiannya. Maaf, ini jurnal umumnya.
Nah, untuk jurnal umum soalnya ini ya, lanjutan soal itu. Pada tahun pada tahun 2025 akhir, perusahaan melakukan penyesuaian maka jurnalnya adalah beban asuransi di debit, di kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Jumlahnya adalah ini barulah kita bagikan. Clue-nya adalah untuk jurnal penyesuaian. Clue-nya adalah yang benar-benar sudah terrealisasi, baik itu menjadi beban, baik itu menjadi pendapatan. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menghafal ya terkait jurnal penyesuaian ini. Bapak Ibu coba ikuti logika saya begini. Kata kuncinya adalah yang sudah terrealisasi. Nah, dalam konteks soal kita ini, asuransi itu digunakan atau dibayarkan untuk 10 tahun. Oke. Untuk 10 tahun. 10 tahun harganya 100 juta. Otomatis setahunnya kita bayar berapa Bapak Ibu? Tahunnya kita bayar, misalnya 10 tahun 100 juta nih. Tahunnya berapa? Betul, 10 juta. Oke. Ketika membayar untuk 10 tahun dan kalau dihitung setahunnya 10 juta, maka yang benar-benar terrealisasi menjadi beban asuransi untuk tahun pertama adalah 10 juta. 10 juta, betul. Itu yang dicatat Bapak Ibu. Maka di sini juga 10 juta. Jadi tulisannya 100.000 ya supaya lebih kecil aja angkanya. Juga 10 juta. Itu. Kata kuncinya adalah yang benar-benar sudah terrealisasi. Tuh, soal 1 contohnya. Soal 2. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, itu kita ketahui kalau pendapatan diterima di muka itu adalah utang ya sebenarnya. Maka ketika diterima, ini contoh nomor 2 ya. Nomor 2, pendapatan
diterima di muka, misalkan adalah 100 juta. 100 juta misalnya. Semua angka dalam jutaan ya. Kalau 100.000 tulis berarti tambah lagi angkanya, nolnya 3. Itu lebih mudah. Kemudian jurnalnya ketika menerima pendapatan di muka adalah kas debit, kreditnya pendapatan diterima di muka. Debit 100 juta, 123, kreditnya 100 juta. Debit, kredit. Oke. Untuk sewa, biar jelas ya, sewa yang diberikan selama 10 tahun. Jauh jadinya. Nah, ini untuk 10 tahun ya, saya tulis saja. Untuk 10 tahun. 100 juta. Nah, untuk tahun pertama, kita akan lakukan penyesuaian. Maka, jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka dan di kreditnya adalah jasa 10 juta. Nah, ini sama ya logikanya dengan tadi. Artinya yang harus kita realisasikan adalah, yang harus kita catat adalah yang benar-benar sudah terrealisasi, yang benar-benar sudah terjadi, Bapak Ibu. Sama dia. Semua kata kuncinya untuk jurnal penyesuaian adalah sama. Dan jurnalnya akan sama. Nah, Bapak Ibu bisa nih sebenarnya mengingat, oh kalau untuk jurnal dibayar di muka, itu pasti nanti beban di debit, apa yang dibayar di mukanya, asuransi kah, sewa kah, gitu. Sewa dibayar di muka ada juga. Nah, intinya adalah bebannya di debit, karena dia yang benar-benar sudah jadi beban, kemudian apa yang dibayar itu yang dikreditkan. Contoh, yang dibayarkan adalah asuransi yang dikreditkan. Kemudian ada juga sewa yang dibayarkan, sewa yang dikreditkan. Nanti Bapak Ibu bisa mengingat-ingat, jurnalnya pasti ini. Dan kata kuncinya adalah cari yang sudah terrealisasinya berapa. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nomor 3. Beban yang masih harus dibayar. Nah, ini sangat mudah ya, nomor 3 ini Bapak Ibu. Nomor 3, beban yang masih harus dibayar, langsung saja ke jurnal penyesuaiannya. Di debitnya itu adalah, misalnya gaji nih yang masih harus dibayar. Maka beban gaji di debit ya, kreditnya adalah utang gaji. Nah, ini bisa langsung diingat. Contoh 5 juta.
total 5 juta. Itu untuk nomor 3, beban gaji, utang gaji. Untuk nomor 4, pendapatan yang masih harus diterima. Ini juga langsung saja, mudah. Jurnalnya adalah ini nomor 5 ya. Nomor 4 ya. Nomor 4. Jurnal penyesuaiannya adalah piutang di debit, pendapatan di kredit. Misalkan 5 juta juga. Itu nomor 4. Nomor 5. Nah, nomor 5 agak mencari juga kita. Agak menghitung. Yang menghitung itu adalah 1, 2, 5, 6. Nah, 3, 4 itu tidak menghitung biasanya. Penyusutan aset tetap. Misalkan diketahui apa namanya, peralatan itu aset tetap ya. Peralatan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun. Harga perolehannya adalah 20 juta. Maka kita hitung terlebih dahulu per tahunnya berapa yang disusutkan. Sama dengan 20 juta dibagi dengan 5 tahun. 4 juta. Rumus mencari beban penyusutannya adalah umur ekonomis, harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Itu ya, Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan ini untuk dipelajari. Maka untuk tahun pertama penyesuaiannya adalah beban peralatan akumulasi penyusutan peralatan. Ini berlaku untuk semua aset tetap ya, baik itu truk nanti yang diketahui, baik itu gedung, begitu Pak Ibu. Berarti debitnya adalah 4 juta. Ini juga 4 juta. Terus yang terakhir, 6. Pemakaian perlengkapan. Nah, ini ya. Jika diketahui di neraca saldo perlengkapan adalah 10 juta dan yang tersisa adalah 7 juta, maka buatlah jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya adalah, kita hitung dulu. Kata kuncinya apa tadi Bapak Ibu? Untuk jurnal penyesuaian.
Betul. Kalau misalnya diketahui di neraca saldo itu 10 juta, yang tersisanya 7 juta. Berapa yang benar-benar terpakai Bapak Ibu? Yang terpakai adalah berapa? Berapa dia? Betul. Betul. Aulia ya jawabnya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan sebanyak 3 juta yang benar-benar terpakai ya. Dan di kreditnya adalah perlengkapan sebanyak 3 juta. Oke. Selesai kita membahas jurnal penyesuaian. Kata kuncinya adalah yang benar-benar sudah terrealisasi, yang benar-benar telah terpakai, yang benar-benar sudah menjadi beban, yang benar-benar sudah menjadi pendapatan kita. Itu yang dicatat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Paham? Ini ya kata kuncinya, ingat ini Bapak Ibu. Ingat ini. Tugas kita adalah pertama kali mencari berapa sebenarnya yang sudah terpakai, berapa sebenarnya sudah terrealisasi, berapa sebenarnya sudah benar-benar jadi beban kita, berapa sebenarnya hak kita sudah menjadi pendapatan kita, itu dia. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya, Bapak Ibu. Sistem kuliah kita gitu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya. Kalau penyaji tidak ada, kalau audiens tidak ada bertanya, penyaji yang bertanya. Pak, mau nanya Pak. Oke, Pak Fit. Silakan Pak. Mengapa jurnal penyesuaian ini sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan ya Pak? Nah, betul. Bagus pertanyaannya. Jurnal penyesuaian ini sangat penting agar kita tahu benar-benar seberapa sebenarnya akun terkait begitu. Contoh lah ya, yang ujung-ujungnya nanti akan sangat berpengaruh pada beban laba pendapatan kita, sehingga di laporan keuangan tercermin saldo yang sesungguhnya. Contohnya, saya kasih contoh. Kalau misalnya kita tidak menyesuaikan, contoh ya, di laporan laba rugi nanti Pak, laba rugi ya, contoh ya. Kalau kita tidak menyesuaikan berapa beban kita sebenarnya pada tahun itu, maka bisa jadi dia akan tercatat lebih besar yang nanti akan berpengaruh pada laba kita. Contoh, pendapatan kita adalah debit kredit adalah 10M. Kemudian ini misalkan tanpa kita sesuaikan ya, beban kita yang terdiri dari beban gaji sebanyak 200 juta, beban
asuransi 500 juta. Oke. Kemudian beban listrik kita 300 juta. Total beban kita adalah, ini dalam jutaan semua ya, 1 M ya. 1000 juta itu kan 1 M. Maka laba kita adalah 9 M. Ini maaf, ini semuanya di debit ini. Ya, biar real gitu ya bentuknya, walaupun sederhana. Ini bukan di sini. Ini di debit 200, 500. Beban listriknya 300 juta. Total bebannya adalah 1 M. Labanya adalah 9M. 9 M. 10 dikurang 1. K 9 M. Nah, ini contoh kita lupa gitu. Kita ternyata lupa menyesuaikan sebelum penghitungan laba rugi. Ternyata kita lupa di sini beban asuransi ini. Beban asuransi itu ternyata kita hitung untuk 5 tahun ke depan, begitu Bapak. Padahal yang benar-benar menjadi beban asuransi kita adalah untuk 1 tahun pertama. Karena dia kan per periode Pak, dicatat, dihitungnya. Otomatis 1 periode itu beban asuransi adalah 100 Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ternyata beban asuransi itu adalah untuk 5 tahun, 500 jutanya. Maka 1 tahunnya adalah 100 juta. Otomatis, ini salah ya. Ini bukan begini sebenarnya, ini cuma untuk ilustrasi. Mengapa? Apa pengaruhnya? Jurnal penyesuaian itu penting. Maka yang benar adalah total beban kita adalah 200 ditambah 100 ditambah 300. Berapa? 2136 ya. 600 juta. Maka laba kita harusnya adalah 9,4 M. 9,4 M. Begitu. Fit. Pengaruhnya nanti ke laporan keuangan. Itu salah satu contohnya saja. Kalau misalnya laba kita harusnya 9M ternyata dapat 9M, banyak lagi pengaruhnya. Bisa jadi CEO-nya atau direktur utamanya tidak mendapatkan insentif yang dijanjikan oleh pemegang saham misalkan, karena dia tidak mencapai targetnya misalkan. Targetnya waktu itu harus di atas 9M katanya misalnya. Maka insentifnya sekian gitu, tidak dapat gitu misalnya. Atau laba tahun lalu itu adalah 9,3 M begitu. Tahun sekarang karena salah hitung tadi dia cuma 9 M. Artinya penurunan itu walaupun masih 9 M atau sekitar sekian lah gitu ya. Masih berlaba lah begitu. Kinerja perusahaan bagus lah dihitung, tapi ada penurunan laba. Di pertumbuhan perusahaan ya, itu kena dia. Artinya perusahaan tidak bertumbuh secara laba begitu. Artinya lagi-lagi board of director atau dewan direksinya kena. Maka nanti impact-nya ke dividen untuk pemegang saham. Itu bagus pertanyaan Pak Fitriono ya. Oke, kalau gitu coba Bapak Ibu jawab 6 soal ini ya.
Sampai di sini saja, sampai jurnal penyesuaiannya saja apa. Ya, saya kasih waktu sampai 20 menit lah ya. 20 menit. Usahakan jangan pakai bantuan dulu, biar tahu nanti salahnya. Ya, Bapak Ibu. Usahakan jangan pakai bantuan dulu. Soal pertama, perlengkapan yang tersisa adalah, ini saya gabungkan saja ya, karena butuh nanti. Ini adalah dasar untuk kita menghitung ya. Soalnya di sini. Saya contohkanlah satu ya. Saya contohkan satu. Duh. Saya contohkan satu, Bapak Ibu. Perlengkapan yang tersisa. Oke. Perlengkapan yang tersisa adalah 3.000. Kita lihat di sini perlengkapannya. Awalnya itu 5 juta. 5.000. Oke, 5.000. Ini sebenarnya dalam jutaan semua ini. Tapi nggak apa-apa. Perlengkapannya itu awalnya 5.000 misalnya. Tersisa cuman 3.000. Artinya yang dalam pikiran kita adalah pertama kali berapa sebenarnya sudah terpakai, berapa yang sudah jadi beban. Maka 5.000 dikurang dengan 3.000 adalah 2.000. Jurnalnya adalah beban perlengkapan debit 2.000. 2.000-nya dapat dari mana? 5.000 kurang 3.000. Di kreditnya adalah perlengkapan 2.000. Nah, ini soal jawaban nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Tolong Bapak Ibu selesaikan sampai 15.20. Kirim nanti ya. Kirim nanti. Kirimnya nanti di WA saja. Nggak apa-apa. Untuk latihan ini. Nanti untuk tugas mandiri di rumah, silakan Bapak Ibu kirim ke Google Classroom. Classroom-nya. Google Classroom-nya. Silakan ya. Ini dasar untuk menghitung. Ini soalnya. 20 menit. Jangan kasih aku. Mak, Pak, Ya. maaf Pak, sebelumnya Mary lagi kerja. Kalau 15.20 Mary belum bisa ngerjain tugasnya, Pak. Kapan bisa Mary? Selesai kerjanya jam 6, Pak. Oke. Berarti Yang apa nanti ada? Ada ya. nanti kirim ya. Iya, Pak, insya Allah. Oke.
Sudah selesai ya Bapak Ibu ya? Ada yang bingung? Yang belum mengumpulkan nanti silakan menyusul saja ya. Ada yang menanyakan sejauh ini Bapak Ibu? Ya, izin Pak. Ahli bertanya. Ya, silakan. Kalau beban listrik itu akunnya apa Pak? Apa? Beban listrik terus. Ini untuk akun beban listrik itu berarti beban listrik ada utang listrik gitu Pak? Betul. Saya bingung, masih bingung dengan nama akunnya aja. Masih bingung di situ Pak. Oke. Kadang ngira-ngira apa gitu Pak. Iya, ya. Tapi tepat itu. Kalau gaji misalnya beban gaji, utang gaji gitu. Gitu Pak ya. Siap. Ini sudah di screenshot ya, bagi yang belum ya. Nanti menyusul saja. Baik, jika tidak ada yang menanyakan, kita cukupkan karena sudah masuk waktu asar juga ya.